Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Mentari. Saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Konsep As-Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam. Yang pertama yaitu pengertian sunnah. Dari segi etimologi adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan kemudian diikuti oleh orang lain, baik perbuatan maupun tercela. Secara terminologi, ahli hadis dan ahli fikih berbeda memberikan pengertian tentang hadis. Menurut para ahli hadis, sunnah sama dengan hadis, yaitu suatu yang dinisbahkan oleh Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun sikap beliau. Yang B, menurut ahli fikih, makna sunnah mengandung pengertian suatu perbuatan yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Dalam pengertian ini, sunnah salah satu dari ahkam al-taklifi yang 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Yang kedua, pembagian sunnah. Pembagian sunnah dalam segi bentuknya. Yang pertama, sunnah qauliyah. Yang dimaksud dengan sunnah qauliyah yaitu sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW melalui lisan beliau yang didengar dan dipahami oleh para sahabat beliau. Kemudian diberitakan dan diriwayatkan kepada sahabat yang lain. Dan periwayatannya itu dilanjutkan dari satu generasi kepada generasi lainnya. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah ialah semua perbuatan dan tingkah laku Rasulullah SAW yang dilihat dan diperhatikan oleh para sahabat beliau, yang kemudian diberitakan dan diriwayatkan kepada para sahabat lainnya secara berkelanjutan dari segi generasi kepada generasi lainnya. Contohnya dari Ubad bin Tamim, dari pamannya, ia berkata, saya melihat Rasulullah SAW pada hari beliau keluar untuk melaksanakan sholat gerhana matahari. Katanya, maka beliau membalikan tubuhnya membelakangi jamaah dan menghadap kiblat dan berdoa. Sunnah fi'liyah dibagi menjadi 3 bagian sebagai berikut. Yang A, gerak-gerik perbuatan dan tingkah laku Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hukum, misalnya tata cara sholat dan lainnya. Yang B, perbuatan yang khusus berlaku bagi Rasulullah SAW, seperti beristri lebih dari 4 orang, wajib melaksanakan sholat tahajud, sholat duha, dan berkurban. Yang C, perbuatan dan tingkah laku Rasulullah SAW sebagai manusia biasa, misalnya cara makan, cara berpakaian, berdiri, berjalan, dan sebagainya. Yang ketiga, sunnah takriyah. Sunnah takriyah adalah sikap persetujuan Rasulullah mengenai suatu peristiwa yang terjadi atau dilakukan sahabat beliau, di mana terdapat petunjuk yang menggambarkan bahwa beliau menyetujui perbuatan tersebut. Contohnya sunnah takriyah dari Khalid bin Walid. Katanya, kepada Nabi SAW dihidangkan makanan atau sejenis biawak yang dipanggang untuk dimakan beliau. Kemudian ada yang berkata pada beliau, itu adalah dab. Maka beliau menahan tangannya. Maka Khalid berkata, apakah haram memakannya? Beliau menjawab, tidak, tetapi binatang jenis itu tidak bisa ditemukan di daerah saya. Maka saya tidak suka menghindarinya. Maka Khalid memakannya, sedang Rasulullah SAW memandanginya. Yang B, pembagian sunnah dari segi kualitasnya. Ditinjau dari segi jumlah perawinya yang diriwayatkan suatu sunnah, para ulama membagi kualitas suatu sunnah pada 3 tingkatan, yaitu pertama mutawatir, yang kedua masyhur, yang ketiga ahad. Selanjutnya ditinjau dari keterpercayaan pada perawinya. Kualitas suatu sunnah dapat dibedakan menjadi 4 tingkatan, yaitu sahih, yaitu sunnah yang diriwayatkan secara kesinambungan. Yang kedua hasan, yaitu suatu sunnah yang diriwayatkan oleh perawi.
Yang ketiga, dhaif, yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak memenuhi kriteria perawi. Sunnah yang sahih dan hasan. Yang keempat, madu, yaitu khobar yang direkayasa dan dipalsukan oleh pemalsu sunnah. Yang C, kedudukan hadis. Dalam kedudukan hadis sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Yang pertama, banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat menaati Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dirangkaikan dengan keharusan mentaati Allah. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 15. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Bahkan dalam tempat lain, Al-Quran mengingatkan bahwa Allah menaati Rasul berarti menaati Allah, sebagaimana tersebut dalam surah An-Nisa ayat 80. Artinya, barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah, dan barang siapa yang berpaling atau dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Kesimpulannya yaitu sunnah merupakan semua hal yang berkaitan dengan masalah hukum yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan maupun sikap beliau tentang suatu peristiwa. Pembagian sunnah bisa dilihat dari dua segi, yaitu segi bentuknya dan segi kualitasnya. Ditinjau dari bentuknya, sunnah dapat dibedakan menjadi tiga, di antara sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takriyah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.